Ya, kita mulai memasuki bulan Februari. Minggu pertama seperti biasa kembali ke jalur normal, yaitu data ekonomi yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar termasuk para pejabat Fed. Dan ini kaitannya dengan pasar tenaga kerja, non-farm payroll, dan tingkat pengangguran akan dirilis di hari Jumat. Tapi sebelum itu, ada beberapa catatan penting yang mungkin perlu kita simak terlebih dulu. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market sampai hari ini kita masih lihat emas kembali tertekan dan bahkan terjun di bawah 4.500, walaupun saat ini sudah saya lihat dia kembali lagi di atas 4.500. Tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya bahwa ini yang membuat kenapa market kecenderungannya labil ataupun bahkan volatile dan dihantui oleh kecemasan. Yang pertama datang dari perdebatan antara sekitaran keputusan di FOMC kemarin. Ada dua orang yang mendukung kepada pemangkasan, jadi dua orang ini termasuk salah satunya adalah Christopher Waller. Dan sementara itu, Musalem termasuk salah satu yang menolak cut rate. Jadi di sini pertentangan ataupun perdebatan di antara para pejabat Fed sepertinya masih terus bergulir dan kira-kira mana yang akan benar. Dan semua itu tidak bisa dibenarkan antara menilai secara proporsional personalnya, tapi melainkan berdasarkan data ekonomi yang mungkin nanti akan muncul dalam beberapa waktu ke depan. Nah, di sisi lain, emas juga tertekan oleh sosok yang dipilih oleh Trump, yaitu Kevin Walsh, yang ternyata akhirnya market juga masih sangat memperdebatkan bahwa profil dari Kevin Walsh ini kayaknya tidak mungkin sebagai sosok yang relatif dovish seperti yang diharapkan oleh Trump. Walaupun beberapa kali Trump mengatakan bahwa dia memilih sosok yang bisa menggantikan Powell dan sejalan dengan visi dia, yaitu untuk menurunkan suku bunga bank sentral. Nah, tapi masalahnya adalah pasar melihat hal yang sebaliknya. Kevin Walsh itu dikenal sebagai sosok hawkish sejati, dan itu berarti yang membuat kenapa emas tertekan, dan karena itu dia dengan gabungan ataupun penggabungan antara Musalem dan juga beberapa pejabat lainnya yang tidak sepakat untuk memangkas suku bunga, akhirnya market langsung mengantisipasi dengan kemungkinan tidak ada penurunan suku bunga. Walaupun itu masih terlalu jauh ya, karena posisinya kita masih akan melihat Powell masih akan memimpin FOMC meeting di bulan Maret, sementara Kevin Walsh mungkin harus menunggu sampai bulan Juni. Nah, tapi apapun itu dampaknya jelas terasa sampai saat ini. Nah, di sisi lain yang sedang kita nantikan sampai hari kemarin itu tidak terwujudnya intervensi aktual yang dikatakan oleh Takaichi. Apakah ini berarti hanya harapan belaka atau mungkin mereka sedang mengkalkulasi ulang? Karena ingat yang sempat kita bahas, kalau ternyata FOMC-nya cenderung hawkish atau bahkan tidak memberikan indikasi pemangkasan suku bunga, mau tidak mau mereka harus memperhitungkan ulang dampak dari intervensi dan berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk intervensi tersebut. Nah, hal ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Yen atau ya Wakil Menteri Keuangan Watanabe. Jadi mantan Menteri Keuangan Watanabe memperingatkan kepada semua pihak hati-hati dengan intervensi yang dilakukan, walaupun itu bisa mendorong ataupun memperkuat yen, tapi pada dasarnya dia agak curiga, agak khawatir dengan situasi yang dikaitkan dengan pemilu dadakan 8 Februari mendatang. Ini kaitannya dengan program stimulus fiskal yang dicantumkan oleh Takaichi. Nah, dari 3 poin ini saya telah lebih lanjut terkait dengan apa yang disampaikan oleh Musalem, apa yang dikatakan oleh Waller. Dalam hal ini, Waller mungkin tidak terlalu secara spesifik menjelaskan alasan yang utama, tapi yang jelas di sini yang saya garis bawahi adalah meskipun ekonomi stabil, dia mengatakan bahwa permintaan dasar masih melemah atau cenderung melemah. Ini bisa diartikan dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tingkat upah. Sebetulnya sepanjang 2025 itu sama sekali tidak terjadi perubahan dan tidak banyak berubah. Artinya untuk meminta daya beli yang mendukung kepada ekonomi itu tidak seperti yang diperkirakan oleh para pejabat lainnya, termasuk Musalem. Di sisi lain, Musalem menolak untuk memberikan referensi memangkas suku bunga, bahkan dia mengatakan tidak disarankan. Ya, saya tidak tahu apakah pernyataan ini cenderung untuk seluruh 2026 atau yang akan kita lihat untuk beberapa periode ke depan. Yang jelas di sini dia mengatakan ekonomi tidak memerlukan stimulus. Stimulus yang dimaksud bukan lagi QE tapi melainkan suku bunga yang relatif lebih rendah. Jadi menurut Musalem, kondisi ekonomi masih akan terus tumbuh dan itu sekarang ini dipicu oleh kebijakan fiskal. Berarti kalau kebijakan fiskal bukan kebijakan dari bank sentral, melainkan dari pemerintah Trump. Nah, situasinya adalah kalaupun misalkan mau dipaksakan untuk melakukan pemangkasan, syaratnya sangat mutlak diperlukan jika pasar tenaga kerja itu betul-betul memburuk atau inflasi yang turun. Jadi sampai saat ini bagi Musalem dan kawan-kawan yang lainnya, mereka menilai belum layak untuk melakukan penurunan suku bunga lebih lanjut. Nah, tapi apapun itu, intinya kalau kita perhatikan di sini mungkin karakteristik dari masing-masing pihak, baik itu hawkish ataupun dovish.
Walaupun banyak dicurigai juga, Waller mungkin saat ini atau kemarin itu condongnya adalah karena posisi dia sebagai calon atau kandidat calon pengganti Powell juga. Tapi setelah dipilihnya Kevin Walsh, tapi ternyata kondisinya juga tidak berubah. Waller tetap dalam sisi dovish. Berarti dia tidak terlalu mementingkan politik ataupun posisi dia sebetulnya. Nah, ini hal yang cukup menarik. Karena kalau misalkan dia konsisten, dan mungkin di pertemuan Maret juga tetap konsisten, termasuk didukung oleh data ekonomi yang mungkin lemah, mungkin kita akan dapatkan penurunan suku bunga persis dengan yang disampaikan oleh Christopher Waller. Ya, dari apapun yang disampaikan para pejabat Fed, saya tidak melihat John Williams. So, kalau misalkan 2 atau 3 minggu lalu John Williams mengatakan belum diperlukan memangkas dalam waktu dekat, maka mau tidak mau kita mengubur ekspektasi tersebut sampai nanti John Williams memberikan rekomendasi bahwa mereka melihat ada indikasi ya kondisi ekonomi yang relatif melambat. Jadi kalau itu yang terjadi, ya mau tidak mau untuk saat ini kita mau untuk ya at least untuk saat ini mau tidak mau kita menunggu sampai data ekonomi yang terdekat, yaitu data tenaga kerja, dan itu berarti tingkat pengangguran dan juga non-farm payroll. Oke, di sisi lain, kondisi yang juga serupa itu kaitannya dengan penekanan kepada emas. Tertekan sampai hari ini sempat muncul 4.400 bahkan 4.402, tapi kemudian rebound dengan sangat tinggi 4.536 ataupun 40-an. Tapi pertanyaannya adalah apakah penurunan sudah selesai? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau secara angka, secara teknis, kita bisa bicara 3 kali penurunan atau 3 hari penurunan. Ini mencatatkan rekor penurunan atau range pergerakan penurunan yang relatif sangat-sangat besar. Apalagi cuman dalam satu sesi. Ini adalah baru sesi Asia menuju sesi Eropa yang kita lihat range-nya juga sudah bukan main-main. Bahkan di hari Kamis kita melihat dari sejak dia all time high mendekati 5.600, dia turun terguling sangat cepat di bawah 5.000. Kemudian di hari Jumat berlanjut dengan penurunan sampai ke 4.600 dan pagi ini kita melihat sampai 4.400. Kira-kira apakah ini menandakan bahwa kemungkinan dengan sikap hawkish para pejabat ataupun bahkan calon petua Fed ini memberikan indikasi bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk menurunkan suku bunga. Kalau itu kasusnya, maka sangat wajar harga emas mengalami penurunan dan mungkin market sudah melihat ya sudah kalau begitu tidak ada harapan untuk menurunkan suku bunga. Nah, tapi kita lihat ya, Kevin Walsh itu dicurigai sebagai sisi hawkish sejati. Kenapa? Karena posisinya di masa lampau ternyata dia adalah salah satu yang menolak mentah-mentah untuk Fed melakukan QE. Kalau Anda ingat beberapa waktu lalu termasuk dalam kondisi ya mungkin COVID ataupun bahkan resesi yang lainnya atau krisis yang lainnya, Fed sempat memutuskan untuk melakukan QE, quantitative easing, dan ya bisa dikategorikan sebagai mencetak uang atau melemahkan US dollar saat itu. Nah, situasinya ternyata Kevin Walsh saat dia menjabat di tahun 2017 tersebut, dia memberikan indikasi menolak untuk QE dan sempat bisa dikategorikan mencak-mencak ataupun mungkin memprotes kebijakan yang dilakukan oleh pejabat Fed saat itu. Nah, situasinya terbawalah sampai sekarang. Walaupun kalau kita lihat dalam mungkin kurun waktu 2 atau 3 tahun terakhir, dia mendekat ke circle dari Trump dan kemudian dia memberikan indikasi bahwa mendukung apa yang dikatakan oleh Trump untuk menurunkan suku bunga, dan konsekuensi itulah yang dipilih oleh Trump. Terlepas dari pemilihan dari Trump, berarti saat ini yang kita singgung adalah kaitannya dengan ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar yang cenderungannya melihat bahwa seorang Kevin Walsh ini sepertinya hanya ada ya bisa dikategorikan mungkin ada semacam tujuan. Yang penting adalah dia menjabat sebagai ketua Fed, kemudian nanti setelah dia menjabat kemungkinan dia akan kembali ke sisi hawkishnya, dan itu yang dikhawatirkan oleh pasar saat ini. Nah, tapi kita lihat keputusan ini akan tetap bergantung data. Mau tidak mau semua akan bergantung pada data. Mau itu Salem, Walsh ataupun bahkan Christopher Waller sekalipun nantinya akan tetap mengedepankan data seperti yang disampaikan oleh Powell dan juga para pejabat Fed lainnya di FOMC kemarin. Situasinya berarti kembali dengan fokus data ekonomi yang tertuju pada pasar tenaga kerja, non-farm payroll, ataupun bahkan tingkat pengangguran, dan satu lagi adalah inflasi. Nah, situasi yang terbaru adalah memang dolar ini mengalami rebound beberapa waktu terakhir, tapi secara keseluruhan dia cenderung tetap dalam fase pelemahan di beberapa tahun terakhir. Nah, positifnya adalah mungkin kita masih bisa melihat Powell untuk memberikan indikasi kebijakan di bulan Maret. FOMC Maret berarti kita akan lihat Powell masih memimpin dengan catatan bahwa data ekonomi, kalau seandainya ingin menggunakan Powell untuk menurunkan suku bunga, at least katakanlah inilah pertemuan terakhir di bulan Maret bagi Powell, maka yang paling memungkinkan adalah menunggu data tingkat pengangguran ataupun bahkan data non-farm payroll relatif rendah
dan juga ditambah dengan inflasi yang relatif turun. Kalau misalkan data-data tersebut memenuhi persyaratan, maka hampir bisa dipastikan tetap terbuka untuk pemangkasan suku bunga. Sementara untuk Kevin Walsh, kecurigaan pasar mau tidak mau harus tunggu sampai Kevin Walsh betul-betul menjabat, karena berarti disitulah kita akan lihat siapa seorang Walsh tersebut. Apakah dia memang sisi hawkish, dominan, atau dia sudah mulai luluh dan akhirnya lebih cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh Trump untuk memangkas suku bunga. Yang jelas, semua konsekuensi itu masih akan bergulir sampai ke bulan Juni ke depan. Oke, Mr. Yen mengingatkan risiko terkait dengan kebijakan fiskal Takaichi. Ya, menurut Mr. Yen atau Mr. Watanabe mengatakan dengan kebijakan fiskal, salah satunya adalah kaitannya dengan masalah utang. Jadi kalau misalkan kebijakan fiskal longgar ini dicantumkan atau dijalankan, konsekuensi yang akan diterima oleh ekonomi Jepang itulah tingkat utang yang lebih tinggi, kemudian juga defisit perdagangan ataupun bahkan ketidakpastian kebijakan. Nah, situasi ini, menurut Watanabe, apapun yang dilakukan oleh BOJ untuk melakukan intervensi terhadap yen, ini akan sia-sia karena posisi lain, pemerintah sedang melakukan kebijakan fiskal longgar tersebut. Jadi akan memungkinkan, begitu dia terjadi penurunan USD Japanese Yen atau dengan kata lain yen menguat, maka konteks dengan kebijakan fiskal ini akan membuat yen kembali terpantul ataupun rebound. Dan akhirnya semua yang digunakan untuk melakukan intervensi akan sia-sia dan yen tetap ujung-ujungnya akan melemah. Ya, kita akan lihat saja apakah ini akan betul terjadi atau mungkin ada cara baru, gebrakan baru dari BOJ yang berkombinasi dengan kebijakan fiskal longgar yang diusung oleh Takaichi. Yang jelas semua ini baru akan kelihatan sampai 8 Februari karena itu akan dilakukan pemilu dadakan seperti yang diinginkan oleh Takaichi. Apakah Takaichi akan tetap menjalankan keseriusannya untuk masalah stimulus fiskal ini atau dia akan menunda dan memberikan izin ataupun mungkin jalan untuk BOJ melakukan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Oke, yang berikutnya kita lihat di sini adalah data ekonomi. Hari ini semua akan terkait dengan data PMI manufacturer. Dan khusus untuk Amerika nanti malam, saya tetap ingatkan kepada teman-teman, fokuslah kepada data versi ISM di jam 10 malam nanti. Walaupun ada data versi S&P global, tapi kecenderungannya market akan lebih sensitif, hypersensitif dengan data versi ISM. Entah kenapa harganya di sini kalau kita lihat angkanya diharapkan mengalami kenaikan 59,3 dari 58,5 untuk manufacturing price dan manufacturing PMI naik sampai 48,5 dari 47,9. So kalau misalkan angka ini relatif lebih tinggi, emas mungkin akan dapatkan tekanan kembali di malam hari. Tapi sebaliknya kalau data ini relatif lebih lemah, setidaknya kita punya harapan untuk emas ditutup dengan rebound di malam hari. Well, secara kontekstual, kalaupun kita bicara tentang technical dan angka yang terjadi saat ini pada emas, sangat mungkin terjadinya rebound baru muncul di malam hari, atau sangat mungkin juga tekanan justru akan kembali lebih parah di malam hari. Yang jelas, ini akan salah satu yang dibahas di live streaming sore hari ini, dan juga melihat kapasitas dari yen yang mungkin akan sangat menunggu apakah akan terjadi intervensi atau harus menunggu sampai 8 Februari pemilu dadakan.